Selamat siang teman-teman semua, sahabat Karitas dimanapun berada. Selamat datang di live Instagram Karitas Hospital Palembang. Siang ini kita punya topik yang sangat menarik dan pastinya banyak ditanya oleh sobat Karitas semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai perlu atau tidak veneer gigi. Bersama narasumber spesial kita, Dr. Gigi Novinda Puspitasari, spesialis konservasi gigi. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan bahwa tahun ini adalah momen yang sangat spesial bagi Karitas Hospital Palembang. Karena Karitas Hospital Palembang akan menuju 100 tahun di tahun depan ya. Dan selama 1 abad, Karitas Hospital Palembang selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, dan termasuk di dalam bidang kesehatan gigi. Jadi topik kita pada siang hari ini menjadi bagian yang sangat penting dari edukasi kesehatan dalam rangka perjalanan panjang Karitas Hospital Palembang dalam melayani masyarakat. Jangan lupa ya, untuk sobat Karitas yang ingin bertanya, boleh silakan mengetikkan pertanyaannya nanti di kolom komentar. Yuk kita langsung sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo Dr. Gigi Novinda. Halo Dr. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Cantik sekali Dr. Gigi kita. Terima kasih. Silakan Dok Armin menyapa dulu sobat Karitas yang ada di layar Instagram. Halo Sobat Karitas, apa kabar? Sudah jaga kesehatan gigi belum hari ini? Wah, udah jaga belum? Oke deh. Ya, dokter, hari ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu perlu atau tidak veneer gigi. Oh, betul. Apa Iya. sih veneer gigi itu dan bagaimana prosesnya? Silakan Dok, Oke. langsung dijawab. Veneer gigi itu adalah salah satu lapisan untuk berfungsi memberikan merubah bentuk, warna dari gigi. Itu biasanya digunakan untuk mempercantik dari gigi. Nah, perlu atau tidaknya itu balik lagi ke dari indikasinya. Jadi apakah pasien ini butuh atau tidak di veneer gitu. Iya. Tadi dokter bilang ada veneer komposit, veneer porcelain. Apa itu, Dok? Boleh dijelasin? Iya, veneer itu ada 2 tipe ya. Itu veneer indirect maupun yang direct. Kalau veneer yang indirect itu adalah veneer yang kita lakukan di luar gigi. Sedangkan veneer direct itu langsung kita lakukan di gigi. Dan biasanya kalau veneer direct itu menggunakan bahan yang namanya resin komposit. Sedangkan veneer indirect itu adalah kita biasanya menggunakan bahan-bahan porselen atau bisa juga flash batik yang disebut namanya. Ya. Oke. Indikasi dari veneer ini untuk apa saja? Nah, biasanya pada kasus-kasus pasien yang ingin merapikan gigi, contoh pada giginya yang tidak rata atau yang giginya agak pendek, bentuknya tidak rapi, terus juga giginya yang diastema atau renggang-renggang, atau juga mungkin yang warnanya, tone warnanya lebih kuning daripada gigi normal gitu ya. Gitu. Jadi bisa dengan veneer gigi ya. Betul. Tadi dokter bilang juga ya, untuk merapikan gigi. Betul. Perbandingannya dengan kawat gigi. Nah, itu Bedanya. tapi ya ada indikasinya ya. Contoh misalnya yang crowdingnya parah itu mungkin agak sulit dengan veneer. Biasanya pada hanya crowding yang ringan atau mungkin hanya merubah ada gigi satu yang agak ke belakang, kita mau ini kelihatan dia rata, bisa kita lapisi dengan veneer agak ditebelin gitu. Nah, jadi pada kasus-kasus crowding ringan, tidak bisa yang crowdingnya parah. Oh, itu tadi perbedaan antara Benar. veneer gigi dengan pemasangan kawat gigi ya. Betul. Ada resiko nggak atau efek samping, Dok, veneer ini? Tentu semuanya pasti ada efek resikonya ya, karena veneer terutama yang indirect pada gigi yang vital itu gigi pasti akan diasah. Nah, kalau sudah diasah enamel gigi itu tidak bisa kembali lagi. Karena pengasahannya biasa pada veneer itu bisa sekitar 1 sampai 2 mili. Jadi sebelum veneer kita harus melakukan planning yang baik dulu. Gitu. Ya, Sobat Karitas, hari ini kita mau ngomongin tentang veneer gigi. Pasti sangat menarik sekali. Silakan ya Sobat Karitas yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Hari ini konsultasi gratis dengan Dr. Gigi Novinda. Betul. Iya. Dok, berapa lama sih ketahanan dari veneer gigi ini? Nah, kalau pada veneer direct itu
bisa bertahan sebenarnya kurang lebih 5 tahun, dan sebaiknya setiap tahunnya kita harus kontrol ya, karena perlu melakukan pemolesan pada kompositnya kembali agar terlihat lebih tetap rapi gitu ya. Sedangkan pada veneer porselen itu bisa bertahan mungkin 5-10 tahun karena bahannya itu tidak gampang berubah warna. Tetapi juga tetap perlu kontrol ya, karena pembersihan itu yang detail mungkin harus ke dokter gigi. Untuk merawatnya tadi ya, Iya. perlu berapa bulan mungkin pasien harus kontrol? Idealnya sebenarnya per 6 bulan ya, 6 bulan datang, nah, kita cek, kita bersihkan, mungkin ada karang-karang gigi yang sebenarnya tidak terlihat sama pasien gitu. Ya. Nah, kita ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Hai.Jamal. Katanya mau bertanya, Dok, kalau ada beberapa pasien yang ingin diveneer tapi pasien pengen giginya agak dirubah ukurannya, mungkin tadinya besar, mungkin agak lebih dirampingkan ya, biar lebih cantik seperti itu, dan warna giginya agak ekstrim, itu apakah bisa? Gimana, Dok? Nah itu perlu dan pentingnya kita planning ya. Nah sekarang itu kalau mau lakukan veneer indirect, kita biasanya melakukan pertama pencetakan, bahkan sekarang kita sudah ada scanning ya, kita scan giginya, sudah ada aplikasi yang namanya Smile Design. Jadi kita langsung bisa mendesain di komputer, pasien juga bisa melihat dari face dan senyumnya. Nah ini akan kita rubah nih bentuknya, kita tambahin 1 mm, bisa juga kita rubah nih mau ke warna apa, kita bisa pilih mau lebih panjang, mau lebih pendek. Nah itu, jadi sebelum gigi itu diasah, kita planning dulu. Nah, kalau pasien sudah oke nih dari komputer tuh bisa kelihatan, nah baru kita melakukan pencetakan, pengasahan gitu. Jadi semua itu terencana gitu, jangan asal diasah-asah aja. Luar biasa. Jadi semuanya bisa dilakukan di Caritas Hospital Palembang. Tentu saja ya. Sudah sangat mendukung di sini. Nah, kalau misalnya ada nih sobat Caritas yang mau veneer gigi, tertarik, boleh konsultasi dulu, nanti bisa dirancangkan, bisa didesain giginya mau seperti gigi Raffi Ahmad gitu. Betul. Sekarang Bisa, lagi atau trendingnya gigi Aurel. gigi Aurel. Ya, betul. Iya, luar biasa sekali. Yuk silakan ya sobat Caritas datang ke Caritas Hospital Palembang kalau mau veneer gigi. Dok, artinya ini bisa dilakukan kepada semua orang atau usia berapa minimal bisa melakukan veneer gigi? Sebaiknya disarankan di atas 20 tahun ya, karena pada anak-anak itu saraf pulpanya masih besar. Jadi ketika diasah rentan lebih ngilu gitu. Sebaiknya untuk lebih yang dewasa ya. Iya, oke. Usia 20 tahun sudah boleh nih untuk mempercantik giginya. Ada pertanyaan di kolom komentar dari Elizabeth Eno. Dok, katanya kalau veneer itu pasti bikin bau mulut. Nah, bener nggak ya, Dok? Takut nih kalau mau veneer. Nah, balik lagi nih, veneernya nih di mana gitu. Kalau di dokter gigi yang memang sudah terencana, seharusnya veneer itu dibuat dengan baik, dengan batas tepi yang rapi, tidak ada overhanging, seharusnya bisa dirawat dengan baik. Jadi pasien itu gampang membersihkan. Tetapi kalau veneer itu juga banyak dibuatnya tidak rapi, batasnya banyak yang kelebihan, nah itu gampang menimbulkan plak-plak menempel. Nah itu yang menyebabkan jadi bau mulut, gusi gampang berdarah. Jadi makanya sebelum memutuskan untuk di veneer, benar-benar harus konsultasi dan planningnya apa harus jelas gitu. Jadi sama-sama enak dok, planning ke depannya pasiennya rawat pembersihan gimana gitu loh dok, ke dokternya juga tahu gitu lah perawatan maintenance selanjutnya gimana gitu. Artinya ya jangan yang keabal-abal ya. Pasti dong. Iya, harus konsultasi dengan dokter gigi kita. Nah, gimana membedakan veneer gigi asli sama yang abal-abal? Kan dokter kita tahu ya banyak banget nih sekarang iklan-iklan memutihkan gigi, merapikan gigi, veneer gigi. Betul. Gimana cara membedakan veneer gigi asli dengan yang abal-abal? Yang pasti harus ke dokter gigi. Nah, karena dokter gigi itu memang sudah berkompetensi gitu ya, pasti sudah belajar bagaimana cara veneer yang baik. Selanjutnya juga ketika kita datang dan konsultasi veneer, jangan mau langsung diasah. Jadi terutama yang indirect ya, yang nantinya bakal mau ditempel porselen, jangan langsung mau diasah. Jadi minta dokter jelaskan dengan baik, dengan benar apa sih planning dokter nih mau gimana, nanti bentuk gigi saya jadinya tuh gimana dok gitu. Nah
gitu. Pengasahannya berapa banyak dok gitu. Nah bahannya apa gitu, tanya dengan jelas gitu. Kalau perlu sekarang didesain di komputer gitu. Nah nanti giginya gimana dok aslinya, jadinya perlu. Jangan, karena ketika sudah diasah gigi tuh emang tidak bisa kembali lagi. Itu yang terjadi, nanti udah asah di sini ternyata yang abal-abal punya, mau ke dokter giginya udah pusing mau perbaikinnya gimana, karena udah ini mungkin secara bentuk asanya udah terlalu banyak, mungkin gigi juga jadi ngilu, nah itu banyak, jadi tambah banyak treatmentnya. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi penting sekali untuk Sobat Karitas untuk memilih tempat ya berkonsultasi dan untuk veneer gigi yang baik ya. Dan tentu saja kami mengajak Sobat Karitas yang mau veneer gigi, boleh silakan datang konsultasi dengan Dokter Gigi Novinda, ada di Caritas Hospital Palembang. Boleh dong dok disebutin jadwal dokter ada di sini. Saya setiap hari ada hari Senin, Kamis, dan Sabtu itu di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu ya, Oke. silakan ya. Atau nanti Sobat Karitas boleh download My Karitas untuk bisa mengakses langsung jadwal dari dokter-dokter kami di Caritas Hospital Palembang. Baik, kita ada pertanyaan lagi di kolom chat sebelum kita lanjut. Dari Andrea Sulistia. Pagi dokter, untuk gigi yang sudah terpasang veneer, apakah bisa merusak gigi asli? Tentu tidak bisa merusak ya, karena kan sudah, kalau dirawat dengan baik harusnya tidak merusak gigi asli. Jadi kalau sudah terpasang, maintenance-nya yang harus lebih hati-hati. Pertama, kita mungkin nggak bisa untuk gigi terlalu keras ya, karena veneer itu adalah lapisan tipis. Terus juga sela-sela giginya harus juga dibersihkan. Batas antara veneer dengan gusi juga harus diperhatikan, sikat giginya yang baik gitu. Jadi itu tadi pentingnya setelah veneer mungkin harus berkonsultasi ya. Benar, harus maintain ke dokter, Harus setiap 6 bulan dicek gitu loh kebersihannya. Iya. Dok, boleh tahu? Mungkin ada juga pertanyaan titipan dari Sobat Karitas semua, kisaran biaya. Mahal nggak sih? Kalau untuk veneer direct menggunakan resin komposit itu kisaran sekitar 500 sampai dengan 2 juta. Tapi kalau yang indirect, yang bahannya porcelain ataupun flash batik itu kisaran 3 juta sampai dengan 6 sampai 8 juta. Itu tergantung masing-masing klinik lah ya, masing-masing rumah sakit. Oke. Per gigi? Per gigi, betul. Karena itu porselen ya. Cover BPJS pula ya. Iya. Karena ini estetika. Benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Silakan ya Sobat Karitas yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat. Ya, dok, kapan orang lebih baik memilih whitening seperti bleaching atau kita memilih veneer saja? Pada susunan gigi yang sudah rapi, smile-nya udah rapi, tapi rasanya warnanya agak kuning ya. Nah itu lebih baik kita pakai whitening aja, bleaching gitu. Karena kalau yang namanya veneer kan kita mengasah gigi gitu. Nah itu pertama biaya lebih mahal, terus yang sudah diasah tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau saran saya pada kasus yang memang senyumnya udah rapi, cuman hanya kurang putih gitu ya, nah itu bisa di bleaching gitu. Tapi memang kerugian bleaching itu dia bisa kembali lagi 1-2 tahun, apalagi yang suka konsumsi teh, kopi gitu, dan memang makanan berwarna. Nah memang tapi bleaching itu bisa dilakukan kembali, bisa diputihkan kembali gitu. Dok, jadi veneer ini bisa lepas ya dok ya? Tentu, lapisan tipis yang hanya 1 sampai dengan 2 mili. Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Bisa lepas, bisa crack bahkan. Tapi kalau misalnya lepas, bisa dilem kembali. Tapi harus ke dokter gigi ya, karena kan menggunakan lem khusus gitu. Tapi kalau retak memang butuh penggantian, mungkin penggantian veneer baru. Oke. Baik. Tahan berapa lama tadi dokter? Kalau yang porselen bisa 5-10 tahun. 5-10 tahun ya, lumayan lama ya. Dan saja memang lebih bagus mungkin yang porselen ya dok ya? Tentu, karena warnanya tidak gampang berubah gitu, dia tidak menyerap warna, dan kita mau atur tone warnanya lebih bisa banyak. Veneer ini bisa berubah warna juga kah sama seperti tadi? Kalau resin komposit bisa, lama-lama dia bisa berubah warna. Nah itu makanya butuh ditouch up lagi kalau resin. Kalau porselen seharusnya dia tidak berubah warna gitu. Tapi bisa tahan sampai 10 tahun? Iya, kurang lebih. Iya. Selain veneer, apalagi alternatif untuk mempercantik gigi?
Balik lagi tergantung kondisi gigi ya. Kalau giginya numpuk-numpuk, itu sebaiknya memang harus dilakukan pemasangan kawat gigi dulu. Nah, memang ada yang giginya numpuk, terus size-nya juga kecil-kecil gitu ya. Nah, biasa kita kombinasi. Kita pasang kawat dulu,